Bismillah. Hari ini Selasa 3 Rabiul Awal 15 Januari 2013. Kita lanjutkan kajian ilmu hadis di grup kita Dakwah Tauhid dalam pembahasan hadis-hadis yang berhubungan dengan akidah yang disepakati kesahihannya oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Maka hadis yang kita baca sekarang dan kita jelaskan hadis yang ketiga dari Abi Hurairah, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Ar-rajulu ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka seseorang itu agamanya atas agama temannya. Maka barang siapa yang mempunyai teman ataupun partner, dia lihat teman tersebut apakah baik ataupun tidak, karena akan berpengaruh kepada agamanya. Dan diriwayat Imam Ahmad dengan lafaz al-mar'u ala dini khalilih. Maka inilah makna hadis tersebut. Dan hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, yang tidak dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Disepakati oleh mereka bahwa hadis ini berdua, hadis ini adalah hadis yang hasan. Namun penyepakatan mereka tentang hadis ini hasan, jika kita lihat secara detail terperinci, maka mereka terjadi perbedaan pendapat dari segi hasan tersebut. Berkata Syekh Al-Albani bahwa hadis ini hasan li ghairih, yang maknanya seperti termaktub di ucapannya tersebut di Ad-Dhaifah, bahwa Syekh mendhaifkan sanad tersebut, Syekh Al-Albani. Namun didatangkan sanad lain dari Ibnu Asakir dan Imam Ahmad yang di rawinya juga ada yang dhaif, sehingga terangkap dhaif sanad ini dengan dhaif yang lain menjadi hasan li ghairi. Adapun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dia katakan hadis ini hasan li dzatih, yang maknanya bahwa hadis ini sanadnya sudah hasan, tidak terangkap dengan riwayat-riwayat yang dhaif yang lainnya. Dan dia menyatakan hadis ini hasan, tidak dhaif seperti ucapan Syekh Al-Albani. Maka khilaf di antara kedua imam Al-Mujaddid, Al-Muhaddis tersebut, apa mahalun niza di antara keduanya? Apa sebab-sebab terjadi perselisihan di antara keduanya dalam permasalahan hadis hasan li ghairih dan hasan li dzatih di sini? Semuanya kembali kepada rawi di dalam hadis tersebut, yang mana ada rawi bernama Zuhair ibnu Muhammad Al-Khurasani, yang dia itu saduq hasanul hadis. Hadisnya hasan, tidak seperti para ulama thiqat yang lainnya yang hafalannya kuat. Dan selain itu disebutkan pula oleh para ulama ahlul hadis bahwa dia itu jika diriwayatkan oleh murid-murid dari Syam, yang mana Syam itu sekarang adalah negara Suriah, maka riwayatnya dhaif. Tetapi jika diriwayatkan oleh muridnya dari Irak, maka periwayatannya sahih, hasanul hadis. Seperti diucapkan oleh ulama ahlul ilal, ulama ahlul hadis dan penyakit-penyakit hadis seperti Abu Hatim, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, di mana mereka berkata dengan nada yang sama. Berkata Abu Hatim di dalam Jarh wa Ta'dil, "Kana hadithuhu bisyam unkir min hadithihi bil Iraq li su'i hifdhihi." Bahwa hadis Zuhair bin Muhammad jika diriwayatkan dari muridnya dari Syam diingkari dikarenakan ada keburukan di dalam hafalannya. Berkata Imam Ahmad juga senada dengan ini, bahwa periwayatan murid-muridnya dari Syam, dari dia hadis-hadis yang manakir, yang tidak sama dengan hadis-hadis ulama yang lain, berkesendirian dan ada keganjilan. Dan juga dikatakan oleh Imam Al-Bukhari di Tarikh Al-Kabir, rawa anhu ahlu Syam hadis manakir, ahadis manakir. Periwayatan murid-muridnya dari Syam, hadis-hadisnya mungkar, diingkari dan mendapat keganjilan padanya. Maka untuk melihat mana yang lebih mendekati kepada kebenaran, apakah Syekh Al-Albani sehingga mendhaifkan hadis ini, ataupun Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, di sini kita kembali kepada sanad dan kembali kepada jam'ut turuq, mengumpulkan jalan-jalan.
Maka kita kumpulkan dari riwayat Abu Daud dan Tirmidzi kembali kepada sanad dari Abu Amir dan Abu Daud atau Yalisi qala, berkata keduanya, haddatsana Zuhair bin Muhammad, haddatsani Musa bin Wardan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seterusnya. Maka dari sanad ini kita mengetahui bahwa murid Zuhair ibnu Muhammad ada dua, Abu Amir dan Abu Daud. Maka dari sinilah kita mendapat celah untuk mentarjih mana yang lebih mendekati kepada kebenaran. Apakah Abu Amir di sini dari kelompok orang Syam ataupun dari kelompok orang Irak? Begitupun Abu Daud, siapa dia? Apakah dari Syam dan dari Irak? Maka kita lihat kepada kutub terjemah dan kutub ulama al-jarh wa ta'dil, disebutkan bahwa Abu Amir yang meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muhammad adalah Abdul Malik ibnu Amr al-Aqdi, dan Abu Daud di sini adalah Sulaiman ibnu Daud atau Yalisi. Maka kita kembali, apakah mereka dari ahli Syam ataupun dari ahli Irak? Kembali ke kitab An-Nasab. Disebutkan oleh Imam As-Sam'ani di dalam kitab Al-Ansab, Al-Aqdi nisbah ila batnin min Bajilah. Al-masyhur bihadil ansab adalah Abu Amir Al-Aqdi. Maka Imam Sam'ani menyatakan bahwa Al-Aqdi di sini kembali kepada kabilah di Bani Bajilah. Yang mana Bani Bajilah di sini adalah kembali kepada Ibnu Anmar, yang mana mereka itu duduk di Kufah, tinggal di Kufah. Sehingga kabilah Al-Bajilah, Al-Aqdi di sini adalah dari Kufah, dan Kufah negeri dari negeri Irak. Dan begitupun Abu Daud atau Yalisi, nisbah Tayalisi kepada At-Tayalasah, yang mana At-Tayalasah di sini masyhur dinisbahkan kepada Abu Daud yang asalnya dia itu dari Faris, sakan al-Basrah, dan tinggal di Basrah dan mempunyai kabilah di Basrah. Dan Basrah adalah negara yang ada di Irak zaman sekarang. Maka kesimpulannya kita mengetahui bahwa Abu Amir Al-Aqdi dan Abu Daud atau Yalisi dua-duanya adalah orang Irak, sehingga dia meriwayatkan dari Zuhair ibnu Muhammad dalam keadaan sahih, tidak seperti periwayatan orang-orang dari Syam. Maka dari sini Imam Ahmad ibnu Hanbal telah mensharihkan dan menaskan bahwa periwayatan orang Irak, terutama Abu Amir Al-Aqdi, periwayatannya dari Zuhair sahih. Berkata Imam Ahmad, amma riwayatu ashabina anhu famustaqimah. Adapun periwayatan teman-teman kita yang sejaman dengan Imam Ahmad adalah mustaqimah, periwayatannya dari Zuhair. Yani periwayatannya sahih. Siapa itu? Abdurrahman ibnu Mahdi dan Abu Amir Al-Aqdi yang kita riwayatkan sekarang. Ahadithu mustaqimah sihhah. Maka hadis-hadisnya dari Zuhair, Abu Amir ini hadis-hadis yang bersih dan lurus dan suci dari kedhaifan. Maka hadisnya sahih. Maka dari sini Imam At-Tirmidzi pun menghukumi hadis ini hasan lidzatih. Seperti dia berkata di saat mengeluarkan hadis ini, berkata hasanun gharib, dan kalimat hasanun gharib diitlaqkan kepada hasan lidzatih. Dan begitupun Syekh kami di saat berkata di dalam kitabnya Sahih Al-Musnad dan Jami'us Sahih, hadis ini adalah hadis yang hasan lidzatih. Di saat beliau berkata Zuhair ibnu Muhammad yudha'af idza rawa anhu asy-Syamiyun, maka Zuhair ibnu Muhammad didhaifkan jika meriwayatkan dari dia orang-orang dari Syam, dari Suriah. Walaisa Abu Daud wa Abu Amir bisyamiyin, tetapi bukanlah Abu Daud atau Yalisi dan Abu Amir Al-Aqdi adalah dua orang dari Syam. Maka hadisnya hadis hasan lidzatih. Maka dari kesimpulan pembahasan kita dari segi ilmu mustalah hadis dan ilmu jarh wa ta'dil, kita simpulkan bahwa hadis yang kita sebutkan tadi yang rajih adalah hadis hasan lidzatih, dikarenakan Zuhair ibnu Muhammad seorang saduq hasanul hadis, dan dua rawi yang meriwayatkan dari dia dari Irak yang hafalannya bagus, sehingga hadis ini hasan lidzatih, tidak dhaif. Maka mana yang lebih mendekati kepada yang hak? Ucapan Syekh kita Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i,
Dan ini bukan ucapan dari segi ta'assub ataupun dari segi gulu, dikarenakan saya muridnya kemudian saya membenarkan ucapan syekhnya, tidak, tetapi dari dalil-dalil yang kita sebutkan tadi. Dan ini adalah permasalahan ijtihadiyah, dan selain itu Syekh Muqbil menghasankan dan juga Syekh Albani menghasankan, meskipun sama-sama hasan ataupun beda dari lighairi dan lidati, tetapi sama-sama menghasankan. Maka selesai sudah pentakhrijan hadis. Adapun tentang sahabi hadis ini, dia adalah Abu Hurairah, yang mana dia seperti Abu Musa al-Asy'ari, seperti Abu Sa'id al-Khudri, dan seperti Abu Umamah al-Bahili, yang mana kunyah-kunyah mereka lebih kesohor dibanding nama-nama mereka. Maka nama Abu Hurairah telah terjadi khilaf di kalangan ulama dikarenakan kurang masyhurnya nama tersebut, menjadi 40 nama. Dan yang dirojehkan paling mendekati kebenaran kata para ulama, seperti diucapkan oleh Imam Az-Zahabi dan juga Imam Ibnu Hajar, adalah Abdurrahman Ibnu Sahr. Dan dulu dia adalah seorang yang fakir, sehingga tinggal di masjid dan dilakapi sebagai Ashabus Suffah, orang-orang yang tinggal di masjid, di mana makan dan minum, mencari kerja sendiri, dan kadang-kadang diberikan makanan dan minum oleh Nabi Muhammad SAW. Dan dikarenakan ketakwaannya dan ikhlasnya dalam menghafal hadis-hadis dan duduk bersama Nabi, maka Allah muliakan di zaman Muawiyah. Setelah selesai zaman Khulafaur Rasyidin, naik Muawiyah menjadi khilafatul Islam, maka diutus Abu Hurairah menjadi waliul Madinah, Amir Madinah An-Nabawiyah. Maka Abu Hurairah adalah qabilahnya Ad-Dausi, dan Ad-Dausi di sini dari qabilah Ahlul Yaman, sehingga dia itu seorang Yamani, orang dari negeri Yaman. Dan kami tanyakan kepada beberapa murid-murid Syekh Muqbil dulu, Ad-Dausi di sini nisbah kemana? Mereka kebanyakan berkata nisbah ke Anis, dan Anis di sini adalah bersebelahan dengan Ib yang berada di negeri Yaman. Berarti Abu Hurairah adalah orang Yaman. Adapun manaqib, suri tauladan yang bisa kita ambil dari Abu Hurairah sangatlah banyak. Dan saya di sini mencukupkan satu keutamaan saja dari dia yang tidak ada saingannya dari sahabat-sahabat yang lain. Apa itu? Bahwa Allah memberikan hafalan yang kuat sehingga tidak ada satu sahabat pun yang menandingi hafalannya dari Nabi Muhammad SAW. Maka dilaqabi oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala, dia itu adalah Sayyidul Hufad Al-Asbat. Dia itu masternya ataupun tuannya orang-orang dari para sahabat yang menghafal hadis. Dikarenakan disebutkan di dalam kitab-kitab hadis, dia itu banyak menghafal dari Nabi Muhammad SAW dalam jumlah yang besar, sampai sekitar 5,374 sekitar 5.374 hadis tanpa diulang, dihafal dari Nabi, yang panjang dan pendek. Dan sahabi ini juga telah menyatakan pada dirinya bahwa tidak ada tandingan munafis dari para sahabat yang lain, di mana dia mengatakan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, laisa ahadun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan anhu aktsaru minni illa Abdullah ibni Amr ibn al-As fa innahu kana yaktubu wa kuntu la aktub. Maka tidak ada yang menandingi aku dari para sahabat di saat meriwayatkan hadis dari Nabi, dikarenakan aku menghafal semua hadis-hadis dari Nabi, kecuali Abdullah ibn Amr ibn al-As, dia itu menulis dan aku menghafal. Maka dikecualikan Abdullah ibn Amr ibn al-As bukan dari hafalan tetapi dari tulisan, di mana Abdullah bin Amr bin Al-As menulis seluruh apa yang diucapkan Nabi, tetapi Abu Hurairah dihafalnya. Dan ini adalah suatu barokah dari Nabi Muhammad SAW, bukan dari kepandaiannya, bukan dari kekuatannya dalam menghafal, tetapi memang ini sudah menjadi sunnatillah dan Rasulnya, di mana disebutkan di As-Sahihain dari Abi Hurairah bahwa Abu Hurairah suatu hari mengadu kepada Nabi tentang hafalannya. Maka berkata, "Ya Rasulullah,
ini sami'tu minka hadisan katsiran fa ansah. Aku dulu mendengar hadis-hadis dari kamu dan menghafalnya, kemudian aku lupa atas hadis tersebut. Maka apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dan dilakukan Nabi kita kepadanya, ubsut rida'ak, maka bentangkanlah rida kamu. Rida di sini adalah penutup bagian bawah seperti sarung dan sebagainya. Fabasattu ridai fagharafa biyadihi fihi. Maka di saat aku bentangkan rida tersebut, maka dikumpulkanlah oleh tangan Nabi Muhammad SAW untuk memberikan barakah. Kemudian berkata, dummuh, maka peluklah di hatimu. Fadomamtuhu, aku peluk kemudian rida itu di dadaku, kata Abu Hurairah. Kemudian dia berkata, fama nasitu hadisan ba'du, maka setelah itu tidak pernah aku melupakan hadis-hadis yang pernah aku hafal dari Nabi Muhammad SAW. Maka oleh sebab itu dia termasuk orang paling hafiz di kalangan sahabat, sehingga mempunyai murid yang banyak dari tabi'i dan itba'u tabi'i yang datang ke Madinah untuk menuntut ilmu pada dia. Disebutkan sekitar 800 orang duduk di majelisnya. Adapun dari segi mufradatul hadis, dari segi kosakata hadis, alhamdulillah di sini hadisnya ma'ruf, di mana Rasulullah SAW menyatakan al-mar'u ataupun ar-rajulu ma'ruf maknanya. Cuman di sini mungkin khalil. Maka khalil adalah as-sadiq atas wazan fa'il. Khalil as-sadiq maknanya adalah pertemanan ataupun partner. Dan makna khalil dengan makna partner ataupun pertemanan di sini seperti disebutkan juga di ayat. Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah 254, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya yaumun la bai'un fihi wala khullah. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari harta yang aku berikan kepada kalian sebelum datang hari kiamat yang tidak ada jual beli, harta-harta itu tidak ada faedahnya, dan tidak ada pertemanan dan nepotisme di hari kiamat tersebut. Maka ini mungkin dari segi kosakata. Adapun dari segi makna ijmali, makna secara global, bahwa Nabi Muhammad SAW ingin memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin agar kita ini berhati-hati dalam mencari teman. Karena sifat manusia yang hidup di dunia ini memang sifatnya itu cenderung untuk berinteraksi sosial, yang mana tidak bisa seseorang hidup berkesendirian, tetapi berinteraksi sosial, mengambil simbiosis mutualisme dengan tetangganya, dengan anaknya, dengan kerabatnya, dan bahkan orang lain yang jauh dari segi nasab untuk menjadikan teman curhat, teman adu berpikir dan sebagainya. Dan itu adalah fitrah dari kehidupan manusia. Dan bahkan lebih dahsyat lagi, dianjurkan untuk menikah, dan istri ataupun suami bagi perempuan itu adalah sebaik-baiknya teman hidup. Dan itulah fitrah bahwa manusia itu selalu membutuhkan interaksi sosial untuk mengambil simbiosis mutualisme dari yang lainnya. Maka diambillah teman-teman yang baik. Ini faedah dari hadis tersebut, dikarenakan teman yang baik akan mengajak kepada kebaikan. Adapun teman yang buruk maka akan mengajak kepada keburukan. Adapun jika ditanya kepada kita mana hubungan hadis ini dengan akidah, dikarenakan hadis ini dimasukkan kepada kitab yang kita baca sekarang tentang hadis-hadis yang sahih yang disepakati Syekh Muqbil dan Syekh Al-Albani, yang tidak dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, yang berhubungan dengan akidah. Mana hubungannya dengan akidah? Hubungannya dengan akidah, para ulama salaf berdalil dengan hadis ini di saat menjauhkan majelis-majelis al-mubtadi'ah. Dikarenakan kelompok-kelompok kaum muslimin yang menyeleweng, firqah ad-dhalah, kelompok-kelompok sesat, mereka mengajak kepada kebid'ahan, mengajak kepada kemaksiatan, mengajak kepada kemungkaran, mengajak Alkitab dan Sunnah kepada paham-paham mereka bukan paham as-salafus saleh. Maka para ulama di zaman salaf menjauhkan dari mubtadi'ah dengan berdalil hadis ini agar mereka selamat akidah-akidahnya, agar para tulabul ilm di sini selamat akidah-akidahnya, sehingga dilarang duduk dengan mubtadi'ah ataupun ziarah dengan mereka ataupun bermuamalah dengan mereka yang sampai
meniadakan amar ma'ruf dan nahi anil munkar, seperti orang-orang salafiyin yang bermuamalah misalnya dengan kelompok mubtadi'ah yang wadih, ataupun salafi yang mempunyai pemikiran menyeleweng sedikit, seperti pemikiran sururiyah dan al-qutbiyah dan ikhwanul muslimin, yang mereka semua mengaku bahwa Allah di atas langit dan akidah-akidahnya mendekati akidah ahli sunnah. Namun dari segi muamalah, dakwah, mereka tamayyu, mereka bertoleransi besar dengan kelompok mubtadi'ah, dikarenakan untuk urusan, mungkin dikarenakan kebutuhan duniawi seperti urusan keuangan, mengambil uang dari jam'iyah hizbiyah, ataupun mungkin mendapatkan jabatan agar bisa kerja di pondok pesantren mubtadi'ah tersebut, ataupun di siaran TV-nya dan sebagainya, ataupun dari segi kemaslahatan pribadi seperti dinikahkan dengan anak mubtadi' tersebut atau kelompok hizbiyah tersebut dan sebagainya. Maka para salaf agar menjaga akidah-akidah yang benar beristidlal dengan hadis ini agar menjauhkan ziarat-ziarat kepada mereka dan duduk menuntut ilmu dari mereka. Dikarenakan permasalahan ilmu, alhamdulillah zaman sekarang semua funun ataupun semua mata-mata kuliah dari ilmi syar'i semuanya ada pada ahli sunnah, dan ahli sunnah mumpuni dalam bidangnya. Untuk kita lihat Syekh Al-Albani, Syekh kami Mukbil, dan Syekh yang lainnya, terutama Syekh Mukbil yang kita lihat sekarang dan Syekh Al-Albani, di dalam kitab-kitabnya ataupun ceramah-ceramahnya dari segi ilmu hadis dia farisnya, dua orang ini panglimanya, dan dari segi ilmu nahwi dia juga jagonya, dan dari segi ilmu fikih, ilmu usul, dan semuanya tidak ditinggalkan bidang-bidang dari ilmu syar'i kecuali telah dimasuki oleh ahli sunnah. Maka tidak pantas bagi orang-orang awam yang berkata saya menuntut ilmu demikian kepada seorang mubtadi' tersebut atau seorang hizbi tersebut, dikarenakan dia mempunyai ilmu yang ahli sunnah tidak mempunyai ilmu tersebut. Tidak ada ucapan seperti itu sekarang. Maka dari sinilah hadis ini dimasukkan kepada permasalahan akidah, seperti Imam Ibnu Umar, di mana dia ulama salaf zaman dulu, anaknya Umar Ibn Khattab, di saat dia mendengar ada kelompok ahlul qadar yang menafikan qadar, bahwa kita dicipta ini tanpa pengetahuan qadar Allah dan sebagainya, maka dia berkata kepada murid-muridnya, idza laqaita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Maka jika kamu bertemu dengan mereka, orang yang menafikan qadar, katakanlah bahwa Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Di sini seperti hadis seperti yang kita sebutkan, tidak mau duduk dengan mereka dan ziarah kepada mereka. Wa annahum bura'u minni, dan mereka lebih dahsyat pengingkaran dan baroknya dan pelepas diriannya daripada saya. Kenapa? Karena seluruh mubtadi'ah kebanyakan membenci ahlu sunnah. Karena ahlu sunnah memberikan dakwah yang hak, Alkitab sunnah dengan pemahaman salafus soleh yang ikhlas. Tidak ada tujuan duniawi, tidak ada tujuan agar mendapat jabatan, uang dan sebagainya. Berbeda dengan seorang mubtadi'ah yang mengajak kepada unsur-unsur duniawi agar mengikuti jam'iyahnya ataupun mengikuti partai golongannya, baik partai politik ataupun partai dakwah dan sebagainya. Maka mereka sangat membenci ahli sunnah, dikarenakan ahli sunnah ikhlas untuk Allah, dan ahli sunnah mempunyai dalil-dalil yang kuat karena tidak diikuti hawa nafsu. Dan sifat ulama ahli sunnah memberikan dakwah jika diikuti, alhamdulillah, jika tidak, Allah yadina wa iyyakum. Dan juga ahli sunnah jika telah melaksanakan bayan, penjelasan kepada umat tentang kesesatan hizb, firqah ataupun partai tersebut ataupun jam'iyah tersebut dan sebagainya, maka dia juga kadang-kadang ahlu sunnah ini membeberkan tentang kesesatan si da'i tersebut ataupun si alim tersebut. Ini yang menyebabkan kebanyakan ahlul bidah menjadi kesal kepada ahlu sunnah. Dan ini seperti yang diucapkan oleh Imam Abu Hatim, min alamati ahlil bidah waqi'atun li ahlil azhar. Dari alamatnya ahlul bidah, dia itu membenci, mencerca dan
sangat ingkar ataupun sangat berlepas diri kepada kaum muslimin dari ahli sunnah, dan bahkan jika bisa mereka menumpahkan darah akan ditumpahkan darah, seperti orang-orang Syiah yang dekat sekarang di sini di Yaman, di mana mereka menumpahkan darah saudara-saudara kita yang ada di Damaj. Allah menjaga mereka, Allah yahfaduhum. Maka ini yang diucapkan oleh Imam Ibnu Umar sebagai pengamalan hadis ini. Maka inilah hubungannya hadis ini dengan masalah akidah. Adapun beberapa faedah dari hadis ini, falyanzur ahadukum man yukhalil. Di sini himbauan Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin agar melihat siapa temannya. Maka dari sini terbersit di dalamnya bahwa pertemanan itu terbagi menjadi dua, al-jalisus soleh dan jalisus su. Pertemanan yang simbiosis, yang mutualisme, dan juga pertemanan yang simbiosis, yang parasitisme, yang tidak menguntungkan sama sekali. Adapun dalil tentang pembagian seperti ini seperti dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari Abi Musa Al-Ash'ari, muttafaqun alaih. Berkata Nabi Muhammad SAW, innama mathalul jalisus salih wal jalisus su kahamilil misk wa nafikhil kir. Wa hamilul miski imma ayahdiyaka wa imma an tajida minhu rihan tayyibah. Wa nafikhul kir imma an yuhrika thiyabak wa imma an tajida rihan khabithan. Di dalam hadis ini disebutkan dua tipe teman-teman yang akan dijadikan tempat duduk oleh kita. Yang pertama, al-jalisus salih, teman-teman duduk, partner yang baik, yang soleh, dan teman duduk yang buruk. Adapun permisalan di antara keduanya, yang baik dan yang buruk ini, seperti mengambil teman duduk antara hamilul misk dengan nafil kir, orang yang menjual parfum dengan orang yang kerja di petimba besi ataupun bengkel las dan sebagainya. Maka orang yang mempunyai sahabat yang baik, majelis-majelis yang baik, seperti mempunyai teman orang yang kerja di parfum. Jika dia duduk dengannya akan mendapatkan hawa yang baik, hawa yang segar dari parfum-parfum yang baik. Adapun pada suatu hari mungkin dihadiahkan parfum yang mahal, yang baik, yang bisa melaksanakan sunnah dengan parfum tersebut. Adapun orang-orang yang mengambil persahabatan, dimisalkan seperti orang yang menimpa besi ataupun bengkel las dan sebagainya, maka suatu hari mungkin akan terbakar bajunya, bahkan kulitnya, dengan percikan api tersebut. Dan kalau tidak terperciki api, maka akan menerima bau dari gas ataupun las-las tersebut, dari karbit dan sebagainya. Maka di dalam hadis ini disebutkan betapa jalisus su, persahabatan yang buruk dengan orang-orang mubtadi', dalun mudil, orang-orang yang menyuruh kepada partai-partai mereka hizbiyah, madaratnya sangat besar kepada dunianya dan kepada akhiratnya. Seperti di hadis yang kita sebutkan tadi dari nafikhil kir, berteman dengan orang penimpa besi ataupun bengkelas dan sebagainya, dan bahkan bisa merubah agamanya dari yang baik menjadi buruk, dari yang sunni menjadi bid'i, dari yang salafi menjadi hizbi, dari yang muwahhid bahkan menjadi musyrik, dari yang muslim bahkan menjadi kafir, iya dan billah. Dan ini seperti disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dari permasalahan madaratnya mujalasatin su di hadis yang ma'ruf dikeluarkan Al-Bukhari dari Abi Hurairah. Berkata Rasulullah SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi." Maka pada dasarnya bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, dia mengetahui Allah yang menciptakan dia dan hanya Allah saja yang patut untuk disembah. Tetapi di saat bapaknya dan ibunya yang Nasrani, Kristen, mengajak setiap minggu ke gereja dan dibaptis, dan kemudian diajak menyembah Allah itu tiga. Ada Yesus anak Allah, ada Allah Bapa, dan ada Roh Kudus, dan ada Bunda Maryam dan sebagainya, yang sama semuanya dikultus individukan bahwa mereka itu yanfa wa yadur, memberikan manfaat dan memberikan madarat, sehingga harus beribadah kepada mereka semua. Maka ini menjadi syirik dan kafir. Ataupun
bapaknya dan ibunya mengajak kepada agama Yahudi karena dia seorang Yahudi, maka kelak besar jadi seorang Yahudi. Dan begitupun jika bapak dan ibunya seorang Majusi yang menyembah api, maka kelak besar dari tauhid di waktu dilahirkan mengetahui Allah saja menjadi menyembah bara api dan sebagainya. Maka dari hadis ini menjadi peringatan besar bahwa duduk, mencari teman duduk untuk kita adalah perkara yang sangat penting sekali. Dan selain itu disebutkan di dalam adilah-adilah, barang siapa yang mencari tempat teman duduk, partner untuk bersimbiosis, untuk mencari pengaduan dan sebagainya, jika diambil teman hanya untuk sekedar maslahah duniawiyah, kita mengetahui bahwa dia itu mubtadi', kita mengetahui bahwa dia itu sesat, tetapi dikarenakan kita butuh masalah, kemaslahatan dunia, agar diberikan beberapa rezeki dari dia kepada kita, dengan kita bisa mengajar di ma'hadnya yang mengajari kepada kesesatan, ataupun diberikan uang dari jam'iyahnya yang hizbiyah dan sebagainya, maka hubungan seperti ini di dunia sesama mereka saling berhubungan dengan hubungan yang baik. Mereka saling bersimbiosis, mutualisme. Mereka saling ridho dalam hati-hati mereka. Tetapi hari kiamat mereka akan saling memusuhi di antara mereka, dan bahkan saling melaknat di antara mereka. Dikarenakan apa? Mengetahui hakikat yang ada. Seperti Allah sebutkan di dalam ayat yang banyak. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'din adu illal muttaqin. Maka akhilla jamak dari khillah, pertemanan, adapun pengambilan partner dari orang-orang yang mubtadi', dalun, mudil dan sebagainya, hari ini di dunia mungkin mereka saling mengambil keuntungan. Namun yauma idzin maknanya hari kiamat, ba'dhuhum li ba'din adu, di antara mereka saling memungkiri, saling bara'ah, saling berlepas diri, dan bahkan saling melaknat. Kamu yang menyebabkan saya sekarang diadab di api neraka. Dan yang besar mengatakan, tapi kamu kenapa mengikuti saya? Saya memberikan kepada kamu setiap bulan uang gaji dari jam'iyah, hizbiyah dan sebagainya, dan kamu terima karena kamu butuh untuk ngasih makan anak dan istri. Maka demikianlah hakikat di hari kiamat, di antara mereka saling bertudingan, saling menyalahkan, mencari kambing hitam. Dikecualikan siapa? Illal muttaqin, kecuali hubungan simbiosis mutualisme yang didasarkan atas dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman Alkitab wa Sunnah ala fahmi salafus saleh, yang ikhlas dakwahnya untuk Allah saja, tidak ada padanya itu keuntungan-keuntungan pribadi ataupun keuntungan-keuntungan duniawi. Maka hari kiamat hubungan mereka sesama mereka yang di dunianya ini hubungan yang baik, saling ihtiram, saling mencintai, saling murajaah, saling memberikan faidah hadis, dan sama-sama menuntut ilmu, hari kiamat akan bertemu di jannah dalam keadaan ukhuwah al-islamiyah, seperti disebutkan oleh Allah di dalam ayatnya, ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Sesama mereka yang saling cinta karena Allah itu, yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, manhaj yang hak, di hari akhirat akan sama-sama duduk di surga, di sarir-sarir, di ranjang-ranjang, saling bercakap-cakap dan saling berhubungan dengan hubungan yang baik. Tidak seperti mereka kelompok mubtadi'ah dan kufar, yang mana di antara mereka saling melaknat dan mencela. Dan di dalam ayat lain Allah menyatakan juga tentang mereka orang-orang kufar Quraisy dan kelompok-kelompok yang sesat, yang mana mereka di dunia ini sama-sama saling berhubungan dengan baik, tetapi di akhirat saling melaknat dan saling mengecam dan saling menyalahkan dan saling mencari kambing hitam. Di mana Allah nyatakan di dalam ayatnya, innama takhottum min dunillah awsanan mawaddah bainakum fil hayati dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa pengambilan kekerabatan, persahabatan, partner sesama kaum musyrikin dalam menghancurkan dakwah Islam, ataupun mubtadi'ah dalam menghancurkan dakwah ahlu sunnah yang hak,
Maka persahabatan mereka pada dunia ini ada, tetapi di hari kiamat kata Allah, yakfuru ba'dukum bi ba'din. Setiap orang di antara kamu kufur kepada yang lainnya, berserah diri kepada yang lainnya. Wa yal'anu ba'dukum ba'da, dan di antara kalian melaknat temannya yang dulu menyesatkan, dan temannya yang dulu menyesatkan pun melaknat, kenapa kamu mengikuti saya? Dan yang lain mengatakan gara-gara kamu saya tersesat, dan sebagainya. Dan semuanya apa? Wa ma'wakumun nar. Semuanya yang melaknat dan yang dilaknat sama-sama di api neraka. Dan Allah ceritakan juga di dalam ayat yang lain tentang orang-orang yang mengikuti kelompok mubtadi' yang besar yang menyesatkan umat dikarenakan uang, dikarenakan jabatan, dikarenakan maslahah pribadi. Maka Allah katakan, wa barazu lillahi jami'an faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Maka di saat dikumpulkan hari kiamat di hadapan Allah semua, berkatalah orang-orang yang dhaif, orang-orang pengikut yang mengikuti kesesatan dari pendai-pendai besar kepada kesesatan. Maka dia berkata, inna kunna lakum taba'an fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'. Kamu mengetahui wahai pemimpin-pemimpin kesesatan bahwa kami ini hanya mengikuti kamu saja. Tidak kami ini mengikuti 100% seperti kamu mempunyai ide-ide yang menyesatkan. Tetapi kami ini hanya mengikuti. Mengikuti apa? Dikarenakan uang, dikarenakan jabatan dan sebagainya. Apakah kamu tidak bisa bilang kepada Allah bahwa saya ini hanya pengikut, dibedakan dan sebagainya? Maka apa yang dijawab oleh gembong-gembong kemusyrikan, gembong-gembong kemungkaran, gembong-gembong kemaksiatan, pembuat fitnah, penyesat umat ini? Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazi'na am sabarna ma lana mim mahis. Maka hari ini sama, kalau memang Allah ingin memberikan hidayah kepada kamu, maka kamu akan meninggalkan saya dulu, tidak akan ikut kepada uang saya dan jabatan dari saya dan hizbiyahnya saya dan jam'iyah hizbiyahnya saya dan sebagainya, ataupun partai-partai saya, dan kamu dulu kalau memang mendapat hidayah akan meninggalkan saya. Tapi sekarang sama-sama, kamu sabar dari azab Allah dan kamu tidak sabar, maka kita sama-sama malana min mahis, tidak akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari sini kita mengetahui betapa melihat kepada teman duduk kita adalah perkara yang sangat penting. Maka kita cukupkan pelajaran di hadis yang ketiga ini, bagian yang pertama. Insyaallah akan kita sambung dengan bagian yang kedua. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan.